Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursina dari kelas HKIC. Di sini saya akan memaparkan mengenai kode etik profesi, terkhusus kode etik profesi hakim. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai kode etik profesi hakim, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi secara umum. Nah, kode etik profesi secara umum ialah acuan bagi para pelaku profesi, yakni perorangan maupun korporasi yang harus diikuti oleh para pelaku aktivitas profesional. Dan dalam menjalankan profesinya, seseorang perlu memiliki dasar yang perlu diperhatikan, yakni prinsip keadilan, bertanggung jawab, otonomi, dan juga berintegritas moral. Lanjut ke pembahasan mengenai kode etik profesi hakim. Nah, kode etik dan pedoman perilaku profesi hakim ialah pegangan bagi para hakim dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik itu di internal maupun eksternal. Dan dalam menjalankan prinsip tersebut, kode etik dan pedoman perilaku profesi hakim ini diimplementasikan dalam 10 perilaku yang harus diikuti, yakni adil, jujur, bertanggung jawab, mandiri, arif dan bijaksana, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, memiliki sifat rendah hati, dan juga bersikap profesional. Itulah tadi beberapa kode etik profesi hakim. Nah, untuk pemahaman saya mengenai pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik ini harus diberikan sanksi. Setidaknya ada 2 sanksi, yakni sanksi moral dan juga sanksi dikeluarkan dari organisasi kasus-kasus pelanggaran kode etik. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, karena seringkali juga di dalam kode etik itu diatur beberapa ketentuan mengenai hak kita untuk melapor apabila teman sejawat kita ketahuan ataupun terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim ialah seperti gratifikasi dan suap, pelecehan seksual, pemalsuan dokumen, dan juga bersikap indisipliner. Kemudian salah satu contoh kasus yang memperlihatkan pelanggaran kode etik profesi hakim, yakni kasus dari Bapak Akil Mukhtar, yang dimana Bapak Akil Mukhtar ini yang diketahui juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, melakukan perjalanan ke negara Singapura pada tanggal 21 September dan juga beberapa negara lainnya, namun beliau tidak melaporkan kepada Sekretaris Jenderal. Dan seyogianya apabila seorang hakim, apabila pada saat itu Bapak Akil Mukhtar juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusional, harusnya melapor ke Sekretaris Jenderal apabila dia ingin bepergian, karena harus diketahui keberadaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko-risiko yang terjadi apabila ada hal buruk yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi yang di bawah kepemimpinannya. Dan jelas sekali pada kode etik dan perilaku profesi hakim yang dilanggar oleh Bapak Akil ini ialah prinsip yang keempat, yakni kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 2 yang menegaskan sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan sukarela dan bertingkah laku dengan martabat mahkamah. Nah, untuk pendapat saya mengenai implementasi dari kode etik profesi, apakah telah efektif atau tidak, itu masih menjadi pertimbangan sebenarnya sih, karena telah banyak perubahan-perubahan. Dan untuk efektif atau tidaknya kode etik ini tergantung dari para pelaku profesi, apakah para pelaku profesi ini telah menjalankan dan juga mengikuti kode etik yang telah dibuat. Itu sih menurut saya. Demikian sedikit pemaparan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.